Luhut tolak tawaran jadi cawapres pendamping Anies. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Ya, jadi mengenai cawapres pendamping Anies Baswedan, kami dari Koalisi Perubahan dan Persatuan telah sampai kepada kristalisasi 5 nama tentang siapa yang akan menjadi cawapres tersebut. Dia bisa berasal dari kalangan internal partai koalisi, bisa berasal dari luar partai koalisi, bisa dari profesional, bisa lintas gender, tapi kami berharap masyarakat bersabar untuk menanti kehadiran cawapres kejutan dari Partai Koalisi Perubahan Persatuan. Pak kalau jadi cawapres Pak Anies gimana? Enggak, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup lah. Seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu, masalah paling krusial dalam koalisi yang dibangun untuk memunculkan calon presiden, dan ini adalah Anies Baswedan. Masalah yang paling krusial adalah siapa calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Sudah terbukti kan, masalah cawapres saja menjadi utrek kan nggak karu-karuan. Nasdem merasa pengen cari dari luar, PKS pengen Kang Aher maju, Demokrat sudah pasti ketua umumnya, cawapresnya AHY disodorkan menjadi cawapresnya Anies. Ini penuh dengan dinamika yang mungkin ini punya potensi kuat untuk ambiar. Ya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Jadi kebayangkan pusingnya Nasdem, lebih pusing lagi karena gara-gara pilih Anies Baswedan, survei Nasdem malahan anjlok dan diperkirakan tidak bisa lolos di Senayan di tahun 2024. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi tiga partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak tawaran elit Partai Nasdem Ahmad Ali untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saya sudah bilang, saya nggak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup, ujar Luhut setelah menghadiri agenda #Demil Indonesia di Ciptapura Arprerenur Terate Jakarta Sabtu 29 Oktober. Ia jawab Luhut menegaskan penolakan dirinya atas tawaran cawapres tersebut. Sebagaimana berkaitan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengungkapkan sejumlah nama yang berpotensi menjadi kandidat cawapres pendamping Anies untuk tahun 2024. Nama-nama itu terdiri dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Luhut Binsar Panjaitan. Ali menyatakan secara pribadi lebih mendukung Luhut menjadi cawapres Anies, sebab menurut dia, Luhut mempunyai kemampuan karakter dan jejaring yang kuat. Kalau kita lihat ada kepala-kepala daerah, ada Andika. Kalau sudah pensiun ada Ridwan Kamil. Terus ada Ibu Hovifah menjadi masuk. Kalau saya, Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur, kata Ali. Selasa 18 Oktober. Adapun penentuan cawapres pendamping Anies masih digodok oleh tim kecil perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ali sudah melakukan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang diusulkan Partai Demokrat untuk menjadi cawapres. Sementara itu pada besok Minggu 30 Oktober Anies akan bertemu dengan Ahmad Heriawan atau Aher, mantan Gubernur Jawa Barat yang disodorkan PKS sebagai cawapres. Komunikasi Ganjar TGB Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah partai dan tokoh politik
terkait koalisi maupun tokoh yang akan diusung pada pemilu 2024. Ferry memastikan Perindo pada penggelaran politik 2024 mendatang dapat mengusung tokoh politik serta dapat menjadi bagian dari koalisi lantaran mereka memiliki suara 2,6% atau 3,7 juta suara. Tapi kami sampai saat ini memang belum menentukan sosok capres, tapi kami berkomunikasi dengan ketua umum partai politik dan melakukan komunikasi politik dengan calon potensial berdasarkan survei yang berkembang, kata dia. Belakangan katanya, Perindo melakukan komunikasi intens dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majid sebagai perwakilan dari internal partai. Bagaimana pendapat Anda tentang berita kali ini? Silahkan komen di kolom komentar.